كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan bisa melanjutkan nasihat kita dan masih berkaitan dengan Palestina, di mana disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya nanti di akhir zaman pun Palestina itu menjadi salah satu tempat berlindung dari Dajjal. Ya, Dajjal itu menjadi musuh bagi umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Di mana Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah di nomor hadis yang ke-2934, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku peringatkan kalian tentang Dajjal, aku peringatkan kalian tentang Dajjal, aku peringatkan kalian tentang Dajjal. Sampai Nabi SAW menyebutkan 3 kali tentang peringatan akan bahayanya Dajjal. Kemudian Nabi melanjutkan, sesungguhnya tidak ada seorang Nabi pun melainkan telah memperingatkan umatnya akan fitnah Dajjal. Dan sesungguhnya ia, Dajjal itu akan muncul pada masa kalian. Sesungguhnya ia seorang yang berambut keriting, berpostur tubuh pendek, mata sebelah kirinya tertutup. Dajjal membawa air dan api. Justru yang dimaksudkan, kata Nabi SAW, air itu sebagai surganya dan api sebagai nerakanya. Neraka yang ia bawa sesungguhnya adalah surga, dan surga yang ia bawa sesungguhnya adalah neraka. Dan ia juga membawa gunung roti dan sungai air. Langit akan menurunkan hujan, namun bumi tidak menumbuhkan tanaman-tanamannya. Ia akan bisa menguasai seseorang hingga mampu membunuhnya, namun ia tidak akan mampu menguasai orang yang lainnya. Dajjal, kata Nabi, menetap di bumi selama 40 hari. Ia bisa mencapai setiap jengkal muka bumi kecuali 4 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid At-Tur, dan juga Masjid Al-Aqsa. Ia tidak akan samar-samar lagi bagi kalian karena Rabb kalian tidaklah buta sebelah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, salah satu keistimewaan Palestina, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, bahwasanya nanti Palestina akan menjadi salah satu tempat berlindung dari Dajjal. Maka ini bagian dari kabar gembira berikutnya dari Nabi SAW. Kita mungkin selama ini juga mendapatkan kabar gembira dari Nabi. Ya, siapapun yang senantiasa membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita senantiasa minta perlindungan kepada Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, salah satunya dari fitnah kubur, fitnah api neraka, termasuk fitnahnya Dajjal. Dan kata para ulama, di antara upaya seorang hamba untuk selamat dari fitnah Dajjal adalah dia tinggal di Makkah dan di Madinah. Karena 2 tempat ini nanti di akhir zaman tidak akan dijejaki oleh Dajjal. Termasuk tempat yang tidak ditapaki oleh Dajjal itu adalah Masjidil Aqsa. Maka sebuah keberuntungan sekali ya bagi orang-orang yang senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi oleh Allah dari fitnah Dajjal. Ini bagian dari keistimewaan Palestina sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Bahkan di poin berikutnya, kata para ulama, Palestina itu akan menjadi salah satu tempat terbaik untuk ribat, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, awwalu hadzal amri nubuwwatun wa rahmah. Permulaan dari perkara Islam ini adalah kenabian dan rahmat. Tsumma yakunu khilafatan wa rahmah. Kemudian tegaknya khilafah dan rahmat. Tsumma yakunu mulkan wa rahmah. Kemudian berdiri kerajaan dan rahmat. Tsumma yakunu imaratan wa rahmah.
kemudian berlakunya pemerintahan dan juga rahmat. Tsumma yatakadamuna alaihi takadumal humur. Kemudian kata Nabi, orang-orang yang memperebutkan kekuasaan seperti kuda-kuda yang berebut makanan. Fa'alaikum bil jihad. Maka pada saat seperti itu, hendaklah kalian berjihad. Wa inna afdala jihadikum ar-ribat. Sesungguhnya jihad yang paling utama bagi kalian adalah ribat. Berjaga-jaga, bersiap siaga. Wa inna afdala ribatikum asqalan. Dan kemudian kata Nabi, sebaik-baik ribat kalian adalah di asqalan. Nabi menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan dinyatakan sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah ini, Nabi menyebutkan bahwa sebaik-baik ribat berjaga-jaga itu adalah di Asqalan. Sedangkan kita mengetahui bahwasanya negeri Asqalan itu adalah terdapat di Palestina. Inilah kabar-kabar gembira dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang keistimewaan negeri Palestina. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa sekali lagi memberikan kekuatan kepada kaum muslimin di sana, di Palestina yang sedang bergejolak sampai hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan keimanan dan keislaman mereka, merapatkan barisan mereka, dan memporak-porandakan barisan musuh-musuh mereka, sehingga dengan izin Allah mereka kaum muslimin di Palestina bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.